P-value-nya apakah di atas 0,05 atau di bawah 0,05. Ya kan gitu, secara statistik. Meskipun sebetulnya ketika kita melihat hasil uji, apalagi kalau di teman-teman keperawatan, misalkan memberikan intervensi dan yang lain segala macam, coba dilihat juga tabel silangnya, gitu ya, cross-tabnya. Bukan hanya p-value. Karena terkadang ketika kita berbicara, mungkin p-value-nya terdapat hubungan atau tidak terdapat perhubungan, gitu ya. Tapi coba dilihat di tabel silangnya. Dia akan menggambarkan bagaimana apa namanya keterkaitan, ya, variabel dependent dengan variabel, sorry, variabel independen dengan variabel dependent. Nah, di sini patokannya, ya, patokan atau dugaan atau dalil sementara yang sebenarnya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Nah, setelah melakukan pembuktian hipotesis, ya, bisa benar atau bisa salah, dapat diterima atau tidak dapat diterima, ya. Dan juga hipotesis ini membimbing atau mengarahkan dalam penelitian dan pengumpulan data. Ini juga ada pengertiannya ketika kita berbicara hipotesis, ya. Hipotesis pun merupakan suatu panduan dalam menganalisis hasil, ya, sedangkan hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian. Nah, peneliti menarik kesimpulan dalam bentuk yang masih sementara dan harus dibuktikan kebenarannya sebagai arah penelitian dan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang diduga atau hubungannya yang diharapkan dari dua variabel atau lebih. Ini ciri-ciri hipotesis. Yang pertama, hipotesis hanya dilakukan dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk kalimat tanya. Ya. Kemudian hipotesis harus tumbuh dari ilmu pengetahuan yang diteliti. Hipotesis harus dapat diuji, ya. Hipotesis juga harus sederhana dan terbatas. Ini ketika kita berbicara jenis hipotesa, ya. Ada hipotesa kerja yaitu suatu rumusan hipotesis dengan tujuan untuk membuat ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu gejala muncul. Nah, hipotesis ini sering disebut hipotesis alternatif karena mempunyai rumusan dengan implikasi alternatif di dalamnya. Nah, ini ada hipotesis kerja, ya. Ketika kita berbicara, contohnya ada HA, ada hubungan antara sanitasi lingkungan dengan penyakit menular, gitu. Ya, meskipun ketika kita berbicara ini masih dugaan. Sebentar. Halo, naon? Hoi, hoi. Oke, kita lanjut ya. Sorry. Kemudian ini antara persalinan yang dilakukan oleh dukun terlatih dengan kematian bayi, misalkan. Atau ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja, misalkan. Ataupun ada hubungan antara pelayanan prima dengan kepuasan pasien. Ini dilihat, kalau kita lihat, sorry, dalam bentuk pernyataan, ya, bukan dalam bentuk kalimat. Jadi seperti ini. Contoh ketika kita berbicara misalkan di sini siapa? Dita misalkan. Dita melakukan penelitian apakah ada nggak sih hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan kejadian ISPA misalkan. Ya, hipotesis kerjanya hanya ada hubungan antara itu.
Hipotesis ini dibuat untuk menyatakan sesuatu kesamaan atau tidak ada suatu perbedaan yang bermakna antara kedua kelompok atau lebih. Contoh, tidak ada perbedaan antara status gizi anak balita yang tidak mendapat ASI eksklusif ya dengan status gizi yang mendapatkan ASI eksklusif misalkan gitu. Ataukah tidak ada hubungan antara imunisasi dasar lengkap dengan kejadian ISPA misalkan gitu. Ya, dan hipotesis A, HA atau hipotesis nol itu wajib kedua-duanya ditulis ketika kalian membuat proposal ya di bagian hipotesa. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Nah, ini contohnya ya. Ada hubungan antara beban kerja perawat dengan stres kerja perawat pelaksana di ruangan perawatan medikal bedah RSUD X. Tidak ada hubungan antara beban kerja perawat dengan stres kerja perawat pelaksana di ruang perawatan medikal bedah RSUD Y misalkan. Itu seperti itu. Ya, paham ya seperti ini ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak? Hmm, gimana? Masih oke? Masih oke? Oke. Contohnya juga ini terdapat perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah diberi intervensi, misalkan intervensinya dengan pemberian apa namanya jus apa ya jus belimbing misalkan ya. Dan yang satunya tidak terdapat perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi jus belimbing bisa. Gitu. Itu ketika kita berbicara hipotesis. Kalau variabel segala macam kalian sudah ya, sudah diajarin ya. Setelah hipotesis, kita akan mempelajari apalagi di hari ini. Kita akan mempelajari populasi dan sampel. Ya, ini ketika kita berbicara populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah seluruh subjek manusia, binatang percobaan, data laboratorium dan lain-lain yang akan diteliti ya kemudian memenuhi karakteristik yang ditentukan oleh peneliti. Contoh, ya, ketika saya berbicara populasi penelitian ya, saya ingin melakukan penelitian. Apakah terdapat hubungan antara pemberian obat cacing dengan kejadian balita gizi kurang usia, misalkan gitu ya, 2 sampai 5 tahun di puskesmas Y. Siapa populasinya? Siapa populasinya? Ada yang bisa menjawab? Sebentar ya azan dulu.
Oke. Siapa populasinya? Halo. Bayi, Siapa populasinya? Ada yang bisa menjawab? bayi, Balita usia 2 sampai 5 tahun. Gitu ya? Halo. Coba yang lainnya pada on cam dong. Oke. Ya. Nah, ini ketika kita berbicara populasi. Di sini populasi ada dua macam. Yang pertama ada populasi tidak terjangkau. Di mana populasi tidak terjangkau ini ya populasi yang akan menjadi sasaran akhir penerapan dari penelitian. Ya, misalnya penelitian mengenai perilaku pemeriksaan kehamilan oleh ibu hamil di Jawa Barat. Maka populasinya adalah seluruh ibu hamil di wilayah Jawa Barat. Itu ketika kita berbicara populasi target. Kemudian ada populasi terjangkau atau populasi sumber. Di sini bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti. Artinya apa? Dibatasi oleh tempat, waktu, dan yang lebih sempit. Contoh penelitian mengenai perilaku pemeriksaan kehamilan oleh ibu hamil di kota Cimahi, Jawa Barat. Populasinya adalah seluruh ibu hamil di wilayah kota Cimahi, Jawa Barat. Itu ketika kita berbicara populasi sumber. Ya, paham ya untuk membedakan yang terjangkau dan tidak terjangkau. Nah itu, ya. Nah, kemudian ini ketika kita berbicara sampel. Apa itu sampel? Ya, sampel adalah sebagian dari populasi yang diharapkan ya dapat mewakili atau representatif populasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang terkait dengan populasi dan sampel. Ada kriteria inklusi. Contoh, berkaitan dengan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh subjek agar dapat diikutsertakan dalam penelitian. Karakteristik subjek termasuk demografi, geografis, ya, serta periode waktu yang ditentukan. Contoh, saya akan ingin meneliti ya pada siapa, pada balita, balita apa, gizi kurang, atau pada balita usia berapa, usia 2 sampai 5 tahun, maka itu merupakan kriteria inklusi saya. Ya, di mana di wilayah Cibeber? Di Cibeber ada balita, ada. Ya, usianya berapa? Ada misalkan dari usianya di sini ada satu misalkan sampai 5 tahun. Lah kan yang saya teliti mah hanya usia 2 sampai 5 tahun. Berarti yang di bawah 2 tahun termasuk ke dalam kriteria inklusi. Sorry, eksklusi. Karena yang inklusinya hanya untuk usia 2 sampai 5 tahun. Paham sampai di sini ketika kita berbicara kriteria inklusi, ya. Berbeda halnya dengan ketika kita berbicara kriteria eksklusi, di mana kriteria eksklusi disebut juga kriteria penolakan adalah keadaan yang menyebabkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. Kriteria eksklusi bukan kebalikan dari inklusi. Tetapi hal ini dikarenakan misalnya ada hambatan etika subjek menolak, jadikan responden dan keadaan lain yang tidak memungkinkan dilaksanakannya dan mengganggu dalam pengukuran maupun interpretasi. Contoh kriteria inklusinya, usianya adalah 2 sampai 5 tahun di Puskesmas Cibeber. Kemudian yang kedua, misalkan ya, keadaan sehat itu. Yang ketiga, balitanya mau menjadi responden.
Yang keempat, balitanya misalkan sudah diimunisasi BCG misal. Ketika di sana itu ada ya balita usia 2 sampai 5 tahun, tapi dia belum diimunisasi BCG, maka dia tidak dijadikan sampel. Paham sampai di sini? Ya, karena ada kriteria eksklusi di sana. Kriteria inklusinya tidak masuk. Apa ya yang jadi kriteria inklusinya? Harus sudah diimunisasi BCG. Paham ya? Itu. Kemudian ini ya contohnya ada untuk penelitian malaria. Kriteria inklusinya dapat terdiri dari pasien dengan diagnosis malaria tanpa komplikasi. Umur 15 sampai 50 tahun. Berarti kalau yang ada komplikasi, dia tidak termasuk kan menjadi sampel, ya enggak? Itu. Ya. Tidak sedang hamil atau menyusui, berarti yang hamil menyusui dikeluarkan, gitu ya. Itu meskipun dia itu ada di rentang 15 sampai 50 tahun. Paham ya? Ya, karena dia itu menyusui dikeluarkan. Dia itu ada penyakit komplikasi dikeluarkan. Ada alergi pada obat gitu yang akan diujikan dikeluarkan. Ya, untuk tidak berpartisipasi gitu ya dikeluarkan. Nah, kriteria eksklusi dapat mencakup adanya penyakit lain dan juga ada hal-hal yang lainnya. Kemudian, kenapa kita itu setelah tadi berbicara populasi, kemudian kita berbicara sampel, apa keuntungannya? Karena keuntungan yang pertama ketika kita berbicara sampel, yang pertama efisiensi dalam biaya. Yang kedua waktu dan tenaga. Itu. Ya karena penelitian pun kan dibatasi waktu. Apalagi bagi kalian. Gitu. Ya. Kemudian apalagi lebih akurat. Yang ketiga lebih tajam dan lebih mendalam. Itu ketika kita berbicara keunggulan dari sampel. Nah, bagaimana caranya supaya sampel itu representatif atau mewakili dari populasi? Kan itu yang menjadi PR. Ya, maka ya besar sampelnya itu harus memadai. Jangan ketika populasinya 1.000 kalian ambil sampelnya 10, ya, dan tanpa ada pendekatan statistik. Paham sampai di sini? Ya, itu. Kemudian, teknik pengambilan sampelnya pun tepat. Ini ada dua hal ini. Ini ketika kita berbicara jenis teknik sampling. Yang pertama ada probabilitas dan non-probabilitas. Ya, ketika kita berbicara probabilitas, ya, itu menghendaki adanya apa? Pengoclokan. Ya, jadi ada randomisasi di random. Contohnya apa? Ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified berstrata random sampling, ada cluster random sampling, dan juga ada multi-stage random sampling. Kemudian ada teknik yang non-random, tidak acak. Contohnya apa? Purposive sampling. Ya, purposive sampling ya si peneliti mempunyai kriteria terhadap calon sampelnya yang logik dan juga secara metodologi penelitian itu bisa dibenarkan. Ya, jangan misalkan kriteria sampel saya adalah wanita yang berjilbab, yang tidak berjilbab bukan kriteria. Misalkan. Enggak ya. Apa hubungannya jilbab dengan tidak memakai jilbab? Kan gitu ya. Itu ya. Tapi itu contoh itu. Purposive sampling itu. Ya, di kriterianya secara ilmiah dan secara metodologi penelitian itu sesuai dengan apa yang ingin dilakukan oleh si peneliti. Yang kedua, accidental sampling. Accidental masa kepanggihnya, seketemunya. Ya, yuk diam di puskesmas datang satu pasien, datang dua, datang tiga, datang empat, datang lima, sehari dapat lima, besoknya lagi dapat 10. Yuk tungguin di sana, itu accidental sampling. Ya kan kita nunggu, ya enggak? Ya, di sini datang, diambil sampel. Anda datang lagi diambil sampel.
Kemudian ada kuota sampling, ada saturation sampling atau sampel jenuh. Biasanya ini untuk penelitian kualitatif ya, dan ada juga snowball sampling sama biasanya untuk kualitatif. Nah, ini ketika kita berbicara random, ada simple random sampling, ada systematic random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster random sampling, dan juga ada multi-stage random sampling. Ini ketika kita berbicara teknik random sampling, di mana random sampling ini mengambil sampel secara acak, ya, secara acak sederhana adalah apabila besaran sampel yang diinginkan berbeda-beda, maka besar kesempatan bagi setiap satuan elementer untuk terpilih pun menjadi beda-beda. Dan hanya boleh dilakukan apabila populasinya homogen, gitu, ya. Contoh ketika kita berbicara ingin melakukan suatu penelitian terhadap apakah ada hubungan pengetahuan mahasiswa keperawatan tingkat satu lintas jalur. Hah, pengetahuannya tentang apa? Tentang makanan gizi seimbang. Dikaitkan dengan apa? Kejadian status gizi yang kurang. Dapat nih 37 di sini populasinya. Tapi misalkan, contoh aja, ini saya contoh ya, contoh. Biasanya ketika penelitian itu 37 harus total sampling atau tambah lagi jumlah populasinya. Ini mah contoh ya ketika kita berbicara random ya. Ternyata saya tuh hanya membutuhkan 10. Maka dari 37 itu dikoclok aja sederhana sampai keluar 10. Paham sampai di sini? Ya itu. Nah, kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti. Ya, kekurangannya harus tersedia daftar kerangka sampel dan sifat individu yang homogen. Itu. Yang kedua, ada systematic random sampling, di mana cara membagi jumlah atau anggota populasi dengan jumlah perkiraan jumlah sampel yang diinginkan dan hasilnya adalah interval sampel. Contoh jumlah populasinya 300, sampel yang diambil 30, maka intervalnya adalah 300 bagi 30 sama dengan 10. Itu ya, interval. Ya. Kelebihannya relatif mudah ya. Kemudian pemilihan sampel dapat dilakukan pada proses yang berjalan dengan jumlah populasi kerangka sampel yang belum tersedia. Unit penelitian yang terpilih cenderung lebih tersebar seluruh populasi sehingga lebih mewakili daripada sampel acak sederhana, ya, dan tidak memakan waktu dan biaya yang lebih banyak. Kemudian kekurangannya populasi harus homogen, populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel. Bila terdapat suatu kecenderungan tertentu, metode ini kurang sesuai karena sampel akan selalu jatuh pada hari yang sama. Itu ketika systematic random sampling. Nah, ini yang kita berbicara ada stratified, ya, random sampling, ya. Di mana ketika kita berbicara stratified, metode pengambilan sampel populasi yang bersifat heterogen dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan strata. Dan setiap strata dapat diambil sampel secara acak. Ya ini, ya. Pembuatan strata atau tingkatan dilakukan untuk menghomogenkan populasi, sehingga elemen dalam strata dibuat homogen, sehomogen mungkin, sedangkan variasi antar strata dibuat sehomogen. Ya. Contoh terdapat di sini ketika kita berbicara terdapat dua cara sebelum kita ke contoh. Yang pertama, sampel acak stratifikasi sederhana, unit penelitian dalam satu kurang lebih sama dalam strata yang kurang lebih sama. Stratifikasi profesional, unit penelitian berbeda antara strata yang satu dengan yang lain. Syarat yang harus dipenuhi harus ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang dipergunakan, ya.
Harus diketahui dengan tepat jumlah unitnya. Harus ada kriteria yang jelas ya yang akan dipergunakan ya sebagai dasar untuk membuat tingkatan dalam populasi. Ini contoh. Penelitian dilakukan di suatu SMA dengan jumlah populasi seluruh siswa kelas 1, 2, 3 itu sebanyak 500 orang. Pahami dulu sampai di sini. Di SMA ada kelas 1, 2, 3 jumlahnya adalah 500 orang. Paham? Oke. Dari 500 orang itu sudah digunakan perhitungan besar sampel sehingga didapatkan sampel 80 orang yang harus diambil dari 500 orang. Paham? Oke? Masih oke di sini? Masih oke? Ya. Nah, 500 orang tersebut kan tersebar di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di mana jumlah kelas 1 ada 150 orang. Kelas 2 ada 130. Kelas 3 ada 220. Maka untuk menentukan banyaknya sampel dari tiap kelas adalah 150 orang yang ada di kelas 1 dibagi total sampel yang diinginkan yaitu 80, sorry, dikali total sampel yang akan diinginkan yaitu 80 ya dibagi 500. Jadi 150 kali 80 per 500. Paham? Hasilnya adalah 24. Jadi ya misalkan di sini ya Ilvan itu akan mengambil sampel dari kelas 1 yang jumlahnya 150 orang, kelas 1 itu, total jumlah di SMA itu adalah 500 dan perhitungan besar sampelnya harus dapat 80, ya, dari 150 orang di kelas 1 itu hanya di paham sampai di sini. Begitu juga ketika kita berbicara kelas 2. Ada berapa orang di kelas 2? Kelas 2 itu ada 130. Maka 130 dikali 80 per 500. Hasilnya berapa? 21 orang. Loh kok Pak? Kelas 1 24, kelas 2 21. Ya iya, orang kelas 1 dan kelas 2 populasinya juga beda. 150 dan 130. Iya enggak? Ketika kita ngambil di kelas 3 yang jumlahnya 220 orang, maka 220 dikali 80 per 500 sehingga didapatkan 35 orang. Jika dijumlahkan 35 tambah 21 ya tambah 24 maka totalnya adalah 80. Bagaimana cara pengambilannya? Diacak masing-masing strata. Yang 150 diacak dapat 24. Yang 130 diacak dapat 21. Yang kelas 3 diacak yang 220 dapat 35. Seperti itu. Paham sampai di sini ketika kita berbicara strata? Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Begitu pula nanti kalau kalian ya ingin meneliti. Ada tingkatan RW, ada tingkatan RT. Iya enggak? Ya. Siap. Iya, Jadi nggak Pak. ujuk-ujuk dari 80 itu di kelas 1 30, di kelas 2 20, di kelas 3 30 nggak bisa kayak gitu. Harus sesuai secara kaidah metodologi. Ya ya. Oke. Paham sampai di sini masih aman, masih aman? Masih Masih paham, aman? Pak. Belum oleng, belum? Orang Belum, Pak. gampang Belum yang kayak gini mah. banget. Ya, gampang yang kayak gini mah, kayak itu. Ya. Tapi jangan sampai nanti kalian ketika mau ngitung random apa teknik apa berkaitan random sampling, stratified random sampling kalian nggak bisa. Nanti kalian ditanyakan, misalkan sama Pak Deddy Supriyadi, ditanyakan itu siapa yang dulu dosen metodologinya, yang ngajarnya? Pak Teguh. Wah, Pak Deddy gak bakalan percaya kalau saya ngajarnya nggak benar.
Wah, pasti percayanya kalian Pak Teguh sedang menerangin meleng ya, kayak gitu paling. Ini enggak. Karena saya sama Pak Deddy Supriyadi memang selalu apa ya, kolaborasi gitu ketika kita berbicara di metodologi penelitian gitu, ya, dengan dosen-dosen keperawatan lain. Nah, kemudian ini ya ketika kita cluster random sampling, berbicara cluster. Teknik pengambilan sampel secara acak, kelompok atau gugus, ya, di mana kelompok yang diambil, ya, sebagian sampel terdiri dari unit geografis, desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya, di mana ataupun unit geografis klinik, profesi, pemuda, ya. Teknik penelitian ini cukup apa ya, mendaftar banyaknya kelompok, ada berapa, kemudian mengambil sampel berdasarkan kelompok yang ada dalam populasi tersebut. Di mana metode pengambilan sampel dalam klaster ini pembagian daerah penilaian dalam kelompok-kelompok, misalkan desa, RW, ya, disusun dalam kelompok, kemudian terdapat jumlah kelompok yang akan dipilih, ya, pilih kelompok sampel dengan sampel random sistematik dan identifikasi seluruh individu yang berada dalam kelompok yang terpilih. Contohnya, peneliti mengenai perilaku pemberian ASI pada bayi di Kecamatan X yang terdiri dari 10 desa di kecamatan itu. Ya, dengan sampelnya hanya 5 desa. Kemudian dilakukanlah random mengambil 5 dari 10 desa tersebut. Ya, langkah terakhir peneliti, ya, mengobservasi semua ibu yang mempunyai bayi di 5 desa yang terpilih menjadi sampel. Ya, kemudian ini kelebihannya dan kekurangannya kalian bisa baca. Nah, ini yang terakhir ketika kita berbicara random, ada multi-stage random sampling, ya, di mana pengambilan sampel secara gugus bertahap dilakukan berdasarkan tingkat wilayah, ya. Cara ini dapat dilakukan apabila populasi terdiri dari bermacam-macam tingkat wilayah, di mana metode pengambilan multi-stage, ya, membagi wilayah populasi ke dalam kelompok-kelompok wilayah berdasarkan tingkat wilayah, dari wilayah yang besar sampai kecil, kemudian menetapkan sebagai wilayah populasi sebagai sampel, kemudian dari sub wilayah yang menjadi sampel ini ditetapkan pula, ya, bagian-bagian dari sub wilayah tersebut, ya, dan dari bagian-bagian yang lebih kecil tersebut ditetapkan unit-unit yang terkecil sebagai sampel. Ini kelebihan dan kekurangannya nanti bisa dibaca. Itu ketika kita berbicara random. Nah, ada yang kedua, yang non-random, ya, yang sampelnya tidak diacak. Di mana teknik pengambilan sampel dari populasi, di mana setiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama. Kalau tadi mah karena diacak, makanya populasi mempunyai, ya, kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Nah, untuk pengambilan sebagian sampel di sini, ketika kita berbicara non-random sampling, ini karena tidak diacak, jadi tidak mempunyai kesempatan yang sama, ya, untuk menjadi sampel. Contoh yang pertama, ada purposive sampling. Sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah dibuat oleh peneliti yang tadi, ya, berdasarkan sifat ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik ini sangat cocok untuk mengadakan studi kasus, gitu, ya. Untuk ketika kita berbicara desain penelitiannya itu case study atau studi kasus, ya. Kemudian yang kedua, ada accidental sampling. Bagaimana cara mengambilnya? Di sini pengambilan sampel dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah anggota sampel secara jatuh. Accidental sampel. Sorry. Cara pengambilan sampel dengan mengambil responden atau kasus yang kebetulan ada atau tersedia yang tadi saya ceritakan gitu ya, kalian. Pada pasien puskesmas X, caranya apa? Accidental sampling, diem di sana.
Berapa yang harus kamu dapatkan misalkan? Ada 50 sampelnya, sehari 10. Besoknya ada 20 ambil. Besoknya ada 3 ambil. Besoknya ada 5 ambil. Gitu. Itu ketika eksidental, sakapanggihna kalau bahasa Sunda, masa ketemunya. Kemudian ada yang kuota sampling, di mana pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan sejumlah anggota sampel ya secara jatah, misalkan. Kemudian ada saturation sampling, sampel jenuh, ya teknik pengambilan sampel yang pada prosesnya berdasarkan sudah jenuh atau belum sesuai sampel. Artinya sampel dikatakan jenuh jika sampel yang terpilih sudah lebih dari setengah dari populasi. Kemudian ada snowball sampling, di mana teknik pengambilan sampel yang dimulai dengan menentukan kelompok kecil yang diminta untuk menunjukkan teman-temannya atau menunjukkan siapa lagi yang akan diambil jadi sampel, kemudian teman-temannya tersebut menunjukkan temannya lagi, temannya lagi, temannya lagi. Nah, itu. Seperti itu ketika kita berbicara snow. Ya, ini. Ini cara mengambil ketika purposif ya, diidentifikasi semua karakteristik populasi, contohnya mengadakan studi pendahuluan untuk mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan populasi, peneliti menetapkan responden yang menjadi sampel berdasarkan pertimbangan, kemudian metode pengambilan sampel secara kuota, kalau untuk secara kuota, kuota sampling, menetapkan besar jumlah sampel yang diperlukan atau jatah, ya. Kemudian jumlah sampel atau jatah akan dijadikan berdasarkan pengambilan sampel yang diperlukan. Anggota populasi ya manapun yang akan diambil yang menjadi sampel ya tidak apa-apa. Yang penting jumlah jatah yang sudah ditetapkan dapat terpenuhi. Itu ketika kita berbicara cara kuota. Nah, itu ya. Itu ketika kita berbicara bagaimana caranya untuk mendapatkan sampel. Ada yang random dan ada yang non-random. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menentukan yang ketiga, bagaimana caranya kita menentukan besarnya? Nah, penentuan besar sampel dalam suatu penelitian ini dikaji untuk populasi yang diketahui atau tidak diketahui. Berapa populasinya? Oh, diketahui ada 1.200. Ya sudah, ya. Kalau tidak diketahui berapa populasinya, oh nggak tahu tuh. Ya, kemudian juga ada populasi terbatas atau tidak terbatas. Nah, dibedakan juga untuk tujuan estimasi atau uji hipotesis ya, dan berdasarkan sampel yang diambil. Kemudian di sini ya ketika berdasarkan sampel yang diambil ada sampel tunggal atau sampel ganda terkait dengan data perbedaan menurut data kontinu atau proporsi berdasarkan dengan desain pendekatan yang dilakukannya bisa cross sectional. Cross sectional kalian sudah belajar mengenai desain cross sectional, case control, cohort udah? Sudah belum? Halo, gimana? Belum, Pak. Sudah belum? Gimana Dita? Udah belum? Izin, Pak, belum. Oh, belum. Oh, ya sudah nanti. Mungkin ke pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian besar kecilnya sampel pada suatu penelitian yang penting dapat mewakili populasi atau sampel tersebut atau sampel tersebut representatif. Ya. Contoh nomor satu. Kemudian sorry. Penentuan besar sampel ini tergantung dari hal-hal berikut. Yang pertama, biaya yang tersedia, waktu, tenaga yang akan melaksanakan. Makanya kita menggunakan perhitungan besar sampel. Variasi yang ada dalam variabel yang akan diteliti, serta banyaknya variabel yang akan diteliti. Semakin heterogen populasi, maka semakin besar sampel yang dibutuhkan. Kemudian apalagi di sini ya, presisi ya atau ketepatan. Ketika kita berbicara presisi atau ketepatan ya yang dihendaki semakin besar ya sampel kemungkinan akan lebih tepat menggambarkan populasi. Tetapi semakin besar sampel kemungkinan membuat kesalahan pada saat pengukuran juga akan semakin besar. Ya atau errornya akan meningkat. Kemudian apalagi rencana analisis ya.
Kalau misalkan hanya manual, tidak mungkin menganalisis, ya data yang banyak sekali, kemudian berbeda dengan analisis menggunakan perangkat lunak atau komputer, misalkan itu pun sama. Itu salah satu apa namanya pertimbangan ketika kita menghitung besar sampel. Nah, ini cara menentukan besar sampel jika populasinya diketahui. Ini salah satu contohnya. Cara menentukan besar sampel. Ini ada rumusnya, ada beberapa rumus, banyak. Silakan nanti kalian pelajari bukunya. Kalau Slovlin itu ada kalkulator Slovlin. Banyak lah di buku Sudingdo Satu Asmoro atau Pak Agus dan yang lainnya segala macam angka. Ini ketika contoh, ya, jika populasinya N diketahui, ya. Jadi di sini bagaimana cara menentukan besar sampel, ya. Ini contohnya ada rumus, ya. N kecil ini adalah besar sampel, N besar adalah populasi. Di mana Z ya dalam kurung 1 ya dikurangi A per 2 kuadrat adalah nilai sebaran norma baku. Besarnya tergantung tingkat kepercayaan. Kalian tingkat percayaannya mau berapa? Mau 90% kah? Ataukah 95% kah? Ataukah 99% kah? Tergantung. Contoh ketika kita berbicara penelitian pada apa namanya populasinya manusia misalkan, kita biasanya menggunakan yang 95% misal. Maka di sininya ini kita menggunakan 95%. Berapa nilainya ketika menggunakan 95%? 1,96. Di mana P adalah proporsi kejadian, jika tidak diketahui dianjurkan menggunakan 0,5, D besarnya simpangan. Simpangannya berapa? Ada 0,1, 0,05, 0,01 nih. Ya. Pak, ini ada di mana? Ada di tabel. Ada tabelnya. 95% itu berapa? 90% itu berapa? Contoh, peneliti ingin mengetahui proporsi kejadian ISPA pada balita di wilayah X. Berapa besar sampel minimal yang diperlukan jika besar populasi seluruh balita di wilayah X itu 10.000. Sedangkan ya proporsi kejadian ISPA-nya itu adalah 20% dengan tingkat kepercayaan 95 dan simpangan bakunya 0,01. Maka N-nya, N besar adalah 10.000. Z kurung buka 1 dikurangi A min 2 dikuadratkan dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 1,92. Sorry, 1,96. Kemudian di sini kejadian ISPA-nya berapa? 20%. 20% itu 20 per 100 berapa? 0,2. Ya. D besarnya simpangan. Berapa? Dia menggunakan simpangan bakunya 0,1. Maka N sama dengan 10.000 dikali 1,96 dikuadratkan ya dikali 2 dikali 0,2 dan kurung buka 1 dibagi 1 kurangi P. P-nya itu berapa? 0,2 dibagi 10.000 ya kurung buka 0,1 kuadrat. 0,1 kuadrat apa? Z ya. Sorry. 0,1 itu berapa? D besarnya simpangan. N besar ya 10.000 kali 0,1 dikuadratkan ditambah 1,96 ini merupakan apa Z ya dikuadratkan kemudian dikali 0,2 kurung buka 1 kurangi 0,2. Maka besar sampelnya adalah 60,4. Jadi dari 10.000 kalian itu cukup 60 ya si sampelnya. Ini ketika kita berbicara populasinya sudah diketahui. Tapi karena ini pembulatan dan ISPA itu pada manusia gak bisa dibulatkan ke bawah. Makanya ketika 60,4 dibulatkan jadi 61 seharusnya. Gitu. Ya sorry 61. Paham ya? Tuh, karena ini kan orang bukan bilangan. Ini ya dibulatkan. Nah
ini cara menentukan besar sampel jika populasinya tidak diketahui. Ya, N ini sama dengan besar sampel di mana sama ya Z ini merupakan simpangan baku kepercayaannya contohnya 90% saya menggunakannya jadi 1,62 1,64 ya 95 sama ini seperti yang tadi simpangan bakunya di mana Z satu kurangi B ini nilai sebaran normal power of test ya kalau 90% sekian 80% sekian ini P proporsi kejadian ya satu kurangi P1 proporsi kejadian satu P2 proporsi kejadian 2 kalau kita tidak tahu misalkan berapa sih populasinya tidak diketahui nah ini contohnya ya peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan proporsi pasien yang sembuh antara pasien yang diobati dengan obat baru atau dengan obat lama. Nah, berapa besar sampel minimal yang diperlukan jika diketahui proporsi pasien sembuh dengan obat lama 75%, perbedaan menurut pertimbangan klinis 10%, tingkat kepercayaan 95% dengan kekuatan uji 80%. Ini sama ini. Ya, 95% 1,96. Power of test 80 adalah 0,8. P1-nya 75% maka 0,75. Itu ya. Q1-nya adalah 1 kurangi 0,75. Kenapa? Dilihat. Ya, tadi di rumusnya juga. Ya, ini. Ya. Maka hasilnya 0,25. Dengan perbedaannya 10% maka P2 85% ya ini. Kurangi 8 sekian. Gitu. Oke. Nanti tinggal dimasukkan aja ke rumus dapatnya 250 orang. Yaitu. Tapi kalian nanti jangan khawatir ketika kita berbicara. Makanya ketika kalian melakukan suatu penelitian kan ditanya terlebih dahulu. Ya, kalian mau meneliti apa? Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian X pada balita di wilayah mana? Cibeber. Berapa balita di Cibeber? Makanya biasanya menggunakan rumusnya itu yang populasinya sudah diketahui. Ya, itu. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ini ya, ketika menentukan besar sampel dengan rumus Laughlin yang sering digunakan oleh oleh kakak tingkat kalian atau yang udah pada lulus ya ini ya contoh ketika kita menggunakan rumus Laughlin ini misalkan ya perhitungannya sebagai berikut N sama dengan N besarnya berapa 187, 187.856 dibagi 1 tambah sekian kali 0,05 karena ini tingkat kepercayaannya. Ya, ini dari ini populasinya. Persentase batas toleransinya atau margin of errornya dia pakai 0,05. Pak, apakah bisa margin of errornya kita menggunakan 10%? Bisa. Ya, itu. Dihitung, ya, dibulatkan menjadi 400 tuh. Jadi dari 187.858 ini ya hanya membutuhkan 400. Nah, kemudian dari 400 ini ya kita menggunakan proporsional random sampling nih. Kebetulan dibagi nih. Ada di Cimahi Tengah, Cimahi Selatan, Cimahi Utara. Cimahi Tengah berapa? Yang tadi ngambilnya. Oh, dari 187.856 di Cimahi Selatan itu ada 78.294 dikali 400. Maka di Cimahi Selatan itu sampelnya adalah 167. Cimahi Tengah sekian. Cimahi Utara sekian. Jumlahnya sekian. Nah itu ketika kita menggunakan rumus Laughlin. Gitu. Ya. Nah ini ada penentuan dalam menunjukkan jumlah sampel.
Jenis penelitian, eksplorasi awal, satu sampel mungkin cukup. Ada generalisasi, harus representatif. Yang kedua itu ada skala ukur, variabel, ya. Ada nominal, ordinal, ya. Ketika kita berbicara kategori, atau ketika kita berbicara numerik, ada interval, ada rasio. Kemudian derajat ketepatan, ya perkiraan yang diinginkan, ya presisinya semakin tinggi maka semakin besar sampelnya. Tujuan penelitian ada estimasi, ada hipotesis, interval kepercayaannya dan kekuatan uji, kemudian teknik pengambilan sampel. Ini syarat menghitung sampel. Jumlah sampel hanya bisa dihitung jika ada informasi awal tentang populasi, ya, informasi awal tentang hal apa yang akan diteliti. Kemudian secara garis besar, perhitungan jumlah sampel dibagi menurut tujuan, ada estimasi parameter populasi dan ada uji hipotesis. Yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi selalu menganggap peneliti sebagai estimasi, padahal seharusnya ada uji hipotesis. Itu ada yang mau ditanyakan atau tidak sampai di sini? Gimana, ada yang ditanyakan atau tidak? Bentar Pak, yang bertanya. Hmm, Izin bertanya Pak. gimana? Tadi kan yang non random Pak ya, yang insidental ya. Hmm. Nah itu berarti besarannya kan belum tentukan sesuai yang datang itu apakah harus ditetapkan dulu Pak rencananya apa emang seadanya gitu Pak.